saya selalu lupa ini ya, menyapa Bapak Ibu, padahal ibu-ibu semua ya. Oke, silakan dipandu untuk membuka kelas kita pada pagi hari ini di hari Jumat ya, dan diawali dengan membaca doa terlebih dahulu, kemudian berikutnya dengan ice breaking, baru kemudian salam PPG ya. Senyumnya mudah-mudahan masih cetar semuanya ya, karena masih di pagi hari. Oke, silakan. Dipandu siapa yang akan bertugas pada hari ini? Silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Silakan Bu Rita. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Sherly wabarakatuh. dan Tanzin untuk semangat teman-teman semuanya. Pertama kita salam PPG dulu kali ya. Boleh. Salam PPG dulu apa ice breaking dulu? Bebas, Salam bebas. PPG dulu. Yang Oke, penting boleh. dua-duanya ada. Ya, Boleh. silakan. Oke. Salam PPG. Apa itu salam PPG? Indonesia. Salam PPG Indonesia gitu, Bu. Gitu. Salam PPG Indonesia. Ya, Senyum. Senyumnya belum sebentar, belum kelihatan senyum semuanya. Senyumnya gini. Senyum. Gitu. Harus sampai kelihatan giginya. Kalau belum terlihat giginya berarti belum tersenyum ya. Oke. Ulang. PPG. Salam PPG Indonesia. Senyum. Gini dong, gini kayak saya tuh. Oke. Setelah itu Sapa. Semangat. Sukses. Surga. Amin. Yeay, luar biasa Bapak Ibu semua. Ada nyanyian. Kayaknya cuma nyanyian kelompok kita deh yang salah. Iya, harus beda dong. Ya, silakan Bu Rita. Kayak yang bikin malu ya kelompok kita. Silakan. Dirimu kok begitu sih? Oke, ada nyanyian Pak. Benar, ada nyanyian buat teman-teman juga. Nyanyi. Oke, saya contohin dulu ya. Oke. Mana di mana tempat sekolahmu? Tempat sekolahmu ada di UMJ. Mana di mana kelasmu? Kelas kita ada di kelas C. Caca Marica, ayo kita belajar. Ini biasanya lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak SD ya atau TK? SD Pak. SD. Kita ngejar SD Pak. Harus begitu sekarang Pak. Oke, baik. Ayo kita ulang. Bisa? Ya, bisa. Ya, ayo. Kita ulang ya. Ayo, 1, 2, 3. Mana di mana sekolahmu? Sekolahmu ada di UMG. Tempat kelas kita. Tempat kelas kita ada di kelas C. Caca Marica. Oke. Kita semua.
Oke, Luar luar biasa. biasa sekali ya. Kalau saya sebagai juri ajang pemilihan penyanyi terbaik, oke. Semuanya juara Yeay. Yeay. Luar biasa. Harus ada sinkron karena gitu Bapak ini. eh, harmonisasinya luar biasa Iya. ya. Ada yang ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, keren, keren, keren. Iya. Ada, Oke, ada. terima kasih banyak ya Bu Rita Melani, kemudian Bu siapa tadi Bu Wisda. Wisda ini ya, Bu ini yang sudah memandu kita membaca doa, kemudian sudah ini ya sudah memandu kita juga untuk melakukan salam PPG Indonesia maupun juga ice breaking pada hari ini ya. Dan kalau misalnya ibu-ibu lihat PPG yang sebelum-sebelumnya saya ampu di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, mereka juga sama. Jadi tiap hari itu sampai berbulan-bulan itu ya. Dari pendalaman materi sampai dengan terakhir, oh coba dilihat itu mereka pasti melakukan hal yang sama ya. Jadi kenapa ada salam PPG tiap hari itu merupakan satu ritual yang mudah-mudahan nanti akan diingat terus oleh ibu-ibu semua ya. Karena semua gerakan-gerakan yang ada di salam PPG, kemudian gerakan-gerakan yang ada di ice breaking tentunya itu merupakan ini ya penyemangat di pagi hari karena saya yakin ibu-ibu semua tentunya capek, lelah ya. Kemudian sudah tidak aduh 10 hari lama sekali ya itu kan saya menyimak walaupun tidak mengaktifkan kamera di awal ya. Jadi silakan rahasia-rahasianya kalau bisa di-share semua biar saya tahu ya. Oke, kita mulai saja dan alhamdulillah juga sudah bergabung Ibu Lili Mulyawati nanti 7.45 atau jam 8-an lah nanti beliau akan bersama Ibu semua. Assalamualaikum Bapak. Bapak Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dilanjutkan dulu aktivitasnya tidak apa-apa ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan dan juga hormati ibu-ibu para peserta PPG dalam jabatan kategori 1 di tahun 2023 pada program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Alhamdulillah hari ini merupakan pertemuan kita yang keberapa? Yang ke tidak ada yang ingat. Yang ketiga atau yang keempat hari ini, Ibu? Yang Ketiga. ketiga Ketiga, Bapak, Bu. Yang Hari ketiga, ini Bapak. Oke, yang hari ini merupakan pertemuan kita untuk hari ketiga dari Pembelajaran kedua. berapa hari ke depan ya. Dan harapannya di hari ini kalau saya melihat senyum-senyumnya 80% alhamdulillah masih terus semangat. Sisanya itu entah karena capek, entah karena sedang banyak tugas, banyak pikiran, jadi terlihat jelas dari wajah-wajah ibu-ibu semua ya. Jadi wajah itu tidak bisa berbohong ya. Oke, Ibu mudah-mudahan tapi saya berharap mudah-mudahan akan tetap semangat, tetap mengikuti sesi yang kita lakukan untuk tiap harinya sampai nanti luaran dari mata kuliah kedua, pengembangan perangkat pembelajaran, mendesain pembelajaran inovatif itu bisa tercapai. Oke, kemudian kemarin ibu-ibu semua sudah melakukan paparan atau belum? Atau hanya beberapa saja kemarin? Kemarin sudah Pak. Sudah Ada semua? beberapa yang belum. Oke. Ada 2 orang yang belum. Oke, baik. Kita akan mendiskusikan lebih lanjut pada hari ini kaitannya dengan pengerjaan lembar kerja 2.1. Akan tetapi sebelum nanti ibu-ibu yang belum memberikan paparan melakukan paparannya, ada beberapa catatan ya dari pertemuan hari kedua kemarin.
Dari pertemuan hari kedua kemarin, sepertinya dari 2 orang, ya ada 2 orang ya, kalau tidak salah kemarin yang sudah paparan, yang saya ikuti dengan seksama. Jadi sepertinya kaitannya dengan penentuan masalah, kemudian kajian literatur, hasil wawancara, kemudian juga analisis untuk alternatif solusinya, sepertinya masih perlu ada perubahan, ya, masih perlu ada perubahan dikarenakan eh, apa yang diangkat di dalam 2 masalah terpilih itu benar-benar permasalahan yang nantinya dapat diselesaikan atau dapat dipecahkan melalui alternatif solusi, ya, melalui alternatif solusi yang bentuknya nanti dalam perangkat pembelajaran. Ya, jadi ketika misalnya permasalahannya itu masih belum jelas, masih belum ini ya, belum dianalisis secara mendalam, kemudian belum dieksplor permasalahannya, maka nanti ketika akan membuat rancangan pembelajaran inovatifnya akan kesulitan. Ya, hal lainnya lagi ketika ini ya, ketika mengumpulkan kajian literatur, harapannya itu secara sistematis. Ya, jadi dilihat dari permasalahannya, di dalam permasalahan tersebut pastinya ada variabel-variabel. Dari variabel-variabel tersebut itulah kemudian baru dituangkan pada kajian literatur. Dan harapannya dari awal, dari orientasi waktu itu ketika saya menjelaskan kepada ibu-ibu semua, sudah ini ya, sudah saya singgung dari pertemuan awal, kemudian juga diorientasi bahwasanya perangkat pembelajaran yang nantinya akan dikembangkan, yang nantinya akan dibuat, kemudian yang nantinya akan dipraktekkan pada mata kuliah ketiga, itu adalah rancangan pembelajaran yang basisnya itu ada artificial intelligence-nya, kemudian ada augmented reality-nya, kemudian ada virtual reality. Oke, dan itu saya kira kalau misalnya ibu-ibu tidak mulai mencari, mulai mempelajari dari sekarang, maka nanti khawatirnya akan kesulitan ya dalam tahapan perancangan pembelajaran inovatif dengan media yang berbasis AI, AR dengan VR itu tadi. Begitu ya. Kemudian begitu juga halnya dengan analisis ya. Analisis alternatif solusi kemarin rata-rata kalau tidak salah itu menyebutkan kelebihan dan kekurangan ya. Tidak salah ya, tidak salah menyebutkan kelebihan dan kekurangan itu merupakan hal paling dasar yang bisa kita lakukan ketika menganalisis sesuatu. Dalam hal ini menganalisis alternatif solusi. Akan tetapi agar analisis alternatif solusi kita itu benar-benar paripurna, ya, benar-benar sudah komprehensif, maka nantinya kita akan berikan juga penjabaran, ya, rasionalisasi dari masing-masing alternatif solusi yang sudah kita pilih pada kolom ya alternatif solusi. Oke, sehingga pemilihan solusi B, solusi C, D, dan seterusnya itu sudah melalui pertimbangan. Ya, kemudian karena hanya 2 permasalahan yang akan dipilih, itu juga sama halnya dengan alternatif solusi yang nantinya akan dipilih oleh ibu-ibu semua. Ya, endingnya nanti ada 2 alternatif solusi, ada 2 solusi yang paling relevan yang akan digunakan ya sebagai apa? Sebagai solusi pada 2 permasalahan yang ada di mata kuliah pertama. Begitu ya. Karena kemarin ketika pemapar pertama problem based learning, kemudian pemapar kedua juga masih problem based learning, tapi belum kelihatan ya, belum kelihatan nanti media yang akan digunakan itu basisnya apa. Oke? Ya. Jadi harapannya juga ketika ibu-ibu semua diberikan kesempatan untuk memilih model pembelajaran, ya, model pembelajaran yang bisa dipilih itu kan ada problem based learning. Ya. Kemudian kalau di dalam satu
alternatif solusi yang dipilih itu adalah problem based learning, maka harapannya pada perangkat pembelajaran yang kedua nantinya yang akan dipilih itu adalah project based learning atau model pembelajaran lain, ya, bukan model pembelajaran yang sama. Sehingga pengalaman ketika membuat perangkat pembelajaran dengan model pembelajaran yang berbeda itu tentunya nanti akan menambah ini ya, menambah nilai plus pada pengalaman-pengalaman ibu-ibu semua ketika merancang perangkat pembelajaran. Begitu ya. Kemudian juga catatan terakhir saya kaitannya dengan hasil pertemuan kita di hari kedua kemarin. Di hari kedua kemarin, eh, saya ingat ada satu permasalahan yang permasalahan tersebut itu sudah menyimpulkan, ya, disimpulkan dalam pernyataan bahwasanya ragam pembelajaran inovatif itu tidak bisa, ya, atau menyebabkan hasil belajar siswa rendah kemarin ya. Dan itu sudah kami diskusikan bersama Ibu Lili Mulyawati. Dan mudah-mudahan nanti inovatifnya atau inovasi yang ada di dalam model pembelajaran itu dihilangkan, ya, sehingga akan ada celah untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Karena kalau hasil belajar siswa dengan menggunakan model-model pembelajaran inovatif itu kan sudah di ini semua, ya. Jadi nggak bakalan ada lagi inovasi pembelajaran yang bakalan bisa menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Ya, Begitu terima ya, Ibu-ibu? kasih Bapak. Oke. Luar biasa Bapak Oke. Kenny. Oke, saya kira itu saja catatan untuk pertemuan hari kedua kemarin. Dan yang akan melakukan paparan pada hari ini siapa? Bu Sherly? Nah, ya, Bu yang pertama, insya Allah ada Bu Leli ya Pak. Bu Laili, ya, oke. Bu Bu Leli. Laili Bu seperti Leli. nama ini kita ya, Bu nama. Lili. Ya, Bu Ya. Leli. Oke, silakan Bu Leli. Oke, kalau dari Ya, senyumnya Bu Leli sepertinya sudah siap sekali dan mudah-mudahan ada hal insya Allah berbeda Bapak. yang dipaparkan, ya tidak sama dengan yang kemarin ya. Karena kemarin itu sudah diberikan contoh yang sekiranya sesuai dengan apa yang harus diisi di dalam tabel. Silakan Bu Leli. Ya, terima kasih Mr. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Ya, belum? Belum. Belum. Ya. Tunggu. Diulang lagi, Bu. Diulang Ditutup lagi. dulu, diulang lagi. Sebentar. Ditutup dulu ya, Bu. Gimana ya, Bu Bani? Sebentar. Dibuka dulu filenya. Heeh. Filenya udah dibuka. Sudah. Terus di bawah Ya. klik share screen. Udah. Saya kembali ke Zoom-nya susah ya? Itu loh nge-like Bu biasa. Kayak Sally itu kemarin. Nggak Oke, bisa tarik kok, coba. nafas dulu Bu Leli. Ya, Oke, tenang. Tidak ada yang ini ya. Nggak usah buru-buru, santai. Silakan Ibu. Kembali ke Zoom-nya. Ya, Susah itu di situ ditutup. kan ada kotak kecil ya. Ada kotak kecil Zoom-nya. Itu ya, ada Bu. pojokan, ada panah itu biasanya. Nah, Nah, ini bisa nih. alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Langsung aja ya, Pak. Sebentar. Masalah terpilih yang akan diselesaikan yang pertama, semangat dan motivasi belajar pada sebagian siswa masih rendah. Akar penyebab masalahnya adalah yang pertama, model pembelajaran yang digunakan di kelas kurang menarik bagi peserta didik. Kemudian, belum menggunakan media pembelajaran yang baik dan benar serta menarik.
Eksplorasi alternatif solusi menurut CNN Indonesia ini yang pertama adalah pilih metode belajar yang tepat. Yang kedua, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Yang ketiga, manfaatkan media belajar. Yang keempat, meningkatkan kualitas guru. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Yang keenam, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketujuh, ciptakan persaingan dan kerjasama. Yang berikutnya, alternatif solusi menurut Dia dan Beiner. Untuk meningkatkan motivasi belajar adalah pergunakan pujian, pergunakan tes, bangkitkan rasa ingin tahu, merangsang rasa belajar, melibatkan peserta didik secara aktif, pergunakan simulasi dan permainan, pengawasan suasana sosial sekolah, memahami hubungan pendidik dan peserta didik. Pembelajaran yang memenuhi kriteria tersebut salah satunya adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian menurut Ramlawati dan kawan-kawan tahun 2017, untuk meningkatkan motivasi belajar dalam pemahaman konsep diperlukan suatu model pembelajaran yang mampu membuat siswa mengkonstruk pengetahuannya sendiri agar siswa lebih termotivasi untuk mengikuti serangkaian pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Ramlawati Siti pengaruh model pembelajaran based learning terhadap motivasi hasil belajar IPA peserta didik. Kemudian bentuk motivasi dari jurnal ini Bapak memberikan angka, memberikan hadiah, saingan atau kompetensi, mengetahui hasil, memberikan pujian, memberi ulangan. Hasil wawancara oleh pakar yang pertama adalah merangsang keinginan siswa dengan selalu memulai pembelajaran dengan hal yang sederhana, kemudian meningkat ke arah yang lebih menantang. Yang kedua, mencoba hal-hal baru dan menarik dalam pembelajaran dengan menggunakan media belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, membimbing dan membantu siswa yang kesulitan dalam pembelajaran. Yang keempat, menggunakan model pembelajaran yang mengajak siswa aktif dalam pembelajaran, misalnya dengan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Hasil wawancara yang kedua yaitu oleh guru, rekan, sejawat, dan kepala sekolah. Siswa diberikan reward jika memperoleh nilai yang baik dan bagus. Dalam kegiatan belajar mengajar berusaha menggunakan media belajar yang menarik. Model pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian kegiatan belajar mengajar dilakukan semenyenangkan mungkin agar siswa asik, semangat belajarnya sehingga motivasi belajarnya meningkat. Untuk analisis alternatif solusi berdasarkan hasil eksplorasi alternatif solusi dari kajian literatur dan wawancara kepada pakar, yaitu kepada pakar, kepala sekolah, teman sejawat mengenai semangat dan motivasi belajar pada sebagian siswa rendah adalah yang pertama, memanfaatkan media belajar untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, dan menantang bagi peserta didik. Dengan pembelajaran yang demikian, semangat dan motivasi siswa akan meningkat sehingga permasalahan dapat teratasi. Solusi yang kedua, pemilihan metode mengajar yang tepat dengan menggunakan model pembelajaran yang menarik sehingga meningkatkan motivasi belajar peserta didik, misalnya dengan model pembelajaran berbasis masalah problem based learning. Yang ketiga, pemberian motivasi belajar pada awal dan akhir. Kemudian meningkatkan rasa ingin tahu pada peserta didik. Itu untuk permasalahan yang pertama, Bapak. Ini eksplorasi. Kemudian permasalahan yang kedua, pada kegiatan numerasi kemampuan dasar matematis siswa tergolong masih kurang. Setelah dilakukan eksplorasi penyebab masalah, akar penyebab masalahnya adalah pada kegiatan numerasi kemampuan dasar matematis siswa tergolong
masalahnya Bapak. Kemudian untuk eksplorasi literatur ini dari jurnal oleh Nita Oktiva tahun 2002, cara mengatasi siswa yang tidak suka hitungan matematika. Yang pertama, ketahui alasan siswa tidak suka matematika. Yang kedua, ubah perspektif siswa tentang pelajaran matematika. Yang ketiga, mengajar matematika dengan cara yang berbeda. Yang keempat, menggunakan media belajar yang menarik. Yang kelima, ajarkan metode yang mudah dan menyenangkan. Kaitkan dengan kehidupan nyata. Kemudian ini literatur lagi untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik melalui model penunjang project based learning pada pelajaran produksi hasil hewani kelas 9, yaitu diperoleh hasil penelitiannya. Yang pertama, pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, terlihat dari kegiatan peserta didik saat proses pembelajaran sehingga meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik. Kemudian dengan pemilihan pembelajaran PJBL, peserta didik lebih berkonsentrasi dalam belajar karena sering kegiatan yang berpusat pada peserta didik dan meningkatkan keaktifan peserta didik sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Kemudian kemampuan numerasi peserta didik juga meningkat dengan pemanfaatan model pembelajaran project based learning atau PJBL. Literatur berikutnya oleh Zeus untuk guru. Yang pertama adalah menggabungkan kata dan angka dalam percakapan, menerapkan konsep matematika dalam berbagai kegiatan, meningkatkan kemampuan numerasi melalui permainan, melatih siswa dengan soal-soal numerasi. Ini hasil wawancaranya. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir siswa yang memungkinkan mereka untuk memiliki kreativitas, terampil, dan mendorong mereka untuk bekerja sama. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman atau experiential learning. Mengkondisikan pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik. Project based learning dinilai efektif untuk meningkatkan potensi siswa aktif belajar dan motivasi belajar siswa. Itu untuk narasumber yang pertama dari pakar Bapak. Yang kemudian wawancara dengan rekan sejawat oleh Ibu Yulifa dan Kepala Sekolah Ibu Nining Setiawarni. Alternatif permasalahan pada kegiatan numerasi, kemampuan dasar matematis siswa juga masih kurang adalah yang pertama, menggunakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media, penguatan kemampuan kognitif siswa melalui pendalaman materi. Yang ketiga, pembelajaran yang meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif. Kemudian pembelajaran dengan menggunakan media maupun alat peraga. Kemudian meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik dalam pembelajaran. Untuk analisis alternatif solusinya, adalah yang pertama, hasil belajar sangat dipengaruhi proses pembelajaran. Untuk itu, model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dapat digunakan dalam permasalahan ini. Yang kedua, dalam penerapan model pembelajaran diharapkan digunakan media pembelajaran yang kontekstual sehingga lebih mudah dipahami. Yang ketiga, karakteristik dari pembelajaran project based learning yaitu mengembangkan kemampuan berpikir siswa yang memungkinkan mereka untuk memiliki kreativitas, terampil, dan mendorong mereka untuk bekerja sama sehingga dapat membantu siswa pada pembelajaran numerasi, kemampuan dasar matematis siswa supaya meningkat. Mungkin itu Bapak pemaparan dari saya LK 2.1. Kembali lagi ke atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bu Leli, Herlina. Mari kita beri tepuk tangan ibu-ibu semua untuk Ibu Leli Herlina. Ibu tidak boleh tegang-tegang ya, dari tadi sepertinya
tidak nyaman ya untuk melakukan paparan ya yang biasanya sudah terbiasa melakukan share screen ini tadi sampai bermasalah. Oke, kita coba bahas ya ibu-ibu semua apa yang sudah dibuat oleh Ibu Leli Herlina. Jadi masalah terpilih yang akan diselesaikan yang pertama itu adalah semangat dan motivasi. Bisa di mute terlebih dahulu, mohon izin Iya, agar sebentar, Pak. jelas. Oke. Ini di stop ya, Pak? Di mute Ibu, bukan di stop. Suaranya, audionya di mute bisa sebentar Ibu. Kenapa pada ngumpul di situ? Hah? Kenapa? Oke, sudah saya saja yang mute. Terima kasih. Oke, kalau kita lihat di sini pada masalah yang pertama yang sudah dipilih oleh Bu Leli Herlina kaitannya dengan semangat dan motivasi belajar pada sebagian siswa masih rendah. Ya. Jujur, pemilihan semangat dan motivasi itu cukup sering ya dilakukan oleh para peserta PPG ya. Kemudian yang menjadi tanda tanya pada permasalahan yang Ibu pilih ini adalah pada kata-kata sebagian siswa masih rendah ya. Sebagian besarkah, sebagian kecilkah siswa-siswa yang tidak bersemangat atau tidak termotivasi mengikuti proses pembelajaran. Jadi ini masih ambigu ya, masih belum jelas sebagian besar atau sebagian kecil. Begitu ya Bu Leli. Oke, jadi akan semakin bagus ketika permasalahan yang sudah Ibu pilih ini nanti silakan dimasukkan misalnya semangat dan motivasi belajar pada sebagian besar siswa masih rendah ya. Jadi bukan pada sebagian siswa, sebagiannya itu setengahnya kah? Ya, sebagiannya itu seberapa itu masih belum bisa di ini ya, diterka atau ditebak. Itu hal pertama ya, catatan pertamanya untuk permasalahan yang sudah dibuat oleh Bu Leli Herlina. Kemudian ketika kita lihat pada kolom berikutnya, akar penyebab masalah, setelah dilakukan eksplorasi penyebab masalah, maka dapat ditentukan akar penyebab masalahnya di sini yang relevan dengan kondisi satuan pendidikan. Oke, bisa di ini. Oke, yang pertama model pembelajaran yang digunakan kurang menarik. Baik, kemudian yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang baik dan belum menggunakan media pembelajaran yang baik dan benar serta menarik. Oke, jadi ini merupakan dua akar masalah. Ya, yang pertama model pembelajarannya, kemudian yang kedua medianya. Oke, kemudian mari kita lihat di kolom ketiga, boleh di ini ke atas. Oke, baik. Ini menarik ketika kita mengambil kajian literatur. Kajian literatur yang kita gunakan itu hendaknya dari kajian-kajian yang memang sudah terbukti sebagai karya ilmiah. Oke, ketika di sini misalnya Bu Leli Herlina mengambil dari CNN Indonesia, ini kan berupa opini dari siapa yang beropini di sini. Ya, ini CNN kalau tidak salah ini merupakan salah satu ini ya stasiun TV berita ya. Jadi masih ini ya masih berisi ragam pendapat yang tentunya pendapat tersebut itu masih bisa diperdebatkan. Akan tetapi ada sisi positifnya, jadi paling tidak ya di dalam eksplorasi alternatif solusi pada kolom ketiga ini sudah sangat baru sekali ya 2023 ya. Tapi sumbernya sekali lagi harus dari sumber yang memang sudah teruji keilmiahan dari kutipan yang kita ambil. Begitu ya Bu Leli Herlina, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh Ibu? Yang kedua, oke baik. Belum bukan.
Alternatif solusi yang kedua ya, bukan permasalahan kedua setelah dari CNN ini coba dihimpun dari berbagai sumber. Oke, di sini dihimpun dari berbagai sumbernya, sumber-sumber tersebut itu tidak disebutkan juga oleh Bu Leli Herlina. Ya, jadi hanya memasukkan dari ini ya, dari tayangan, ada dari uh, ini ya, dari pandangan yang disampaikan oleh stasiun TV tersebut. Halo Bu, eh bisa ditutup terlebih dahulu. Oke. Oke, kemudian untuk yang alternatif solusi yang kedua, coba Ibu. Oke, oke, stop sampai oke di sana. Jadi di sini sudah ada alternatif solusi menurut Geek dan Berliner dalam Winarsi meningkatkan motivasi belajar, pergunakan pujian, tes, bangkitkan rasa ingin tahu, merangsang hasrat belajar. Oke, ini juga sebenarnya kurang lebih sama dengan yang saya sampaikan kemarin kepada Bu Sherly dan Bu Fitri Solihat kalau tidak salah ya yang kemarin dua yang saya review ya. Jadi ya kalau misalnya sesuai dengan pendapatnya Winarsi di sini ya ini yang sangat berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh Bu Leli itu yang mana di sini ya. Jadi jangan sampai di kelas ini ya tadi kata Bu Rita kelas ini berbeda tapi sama semua ya. Dari tiga paling tidak yang sudah saya review kemarin dari Bu Sri, Bu Serli, kemudian Bu Fitri Solihat, kemudian sekarang Bu Leli Herlina, sepertinya problem based learning ya, sepakat sekali sepertinya ya. Dan mudah-mudahan ya sudah terlihat problem based learning, kemudian nantinya integrasi media yang akan digunakan itu yang seperti apa. Oke, jadi kalau hanya problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah yang dikemukakan di sini sebagai alternatif solusi, maka masih belum terlihat polanya nanti akan seperti apa. Ya, polanya akan seperti apa pada solusi yang akan diterapkan oleh Bu Leli Herlina. Begitu ya, Bu. Oke, kemudian untuk yang berikutnya dan ini sebentar, untuk yang Winarsi itu dari tahun 2009. Kemarin sudah kita sepakati paling tidak dari tahun berapa, Ibu-ibu? 2017 ke atas, Pak. Oke, kalau mau dari 2017 silakan. Karena kalau dari 2017 itu kan berarti 5 tahun. Ya, 5 tahun usia dari referensi yang kita pergunakan. Sementara kalau dari tahun 2009 itu berarti sudah berapa lama usianya ya referensinya. Begitu semakin semakin baru referensi yang kita gunakan tentunya akan sejalan dengan semangat ya kebaruan dengan semangat inovasi pembelajaran yang kita lakukan. Begitu ya, Ibu-ibu. Kemudian yang berikutnya kita lihat menurut pendapatnya Ramlawati. Oke, pemahaman konsep, oke, model pembelajaran, kemudian model pembelajarannya lagi dan lagi adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Oke, tapi nanti silahkan dilihat perbedaan antara problem based learning yang dikemukakan oleh Winarsi, kemudian yang dikemukakan oleh Bu Ramlawati di sini itu berbedanya apa? Penggunaan medianya apakah sama persis atau ada hal berbeda di sana? Begitu ya. Bisa digeser lagi, Bu. Oke, kemudian ini juga bentuk-bentuk motivasi ya di sekolah. Ini ngambilnya dari website Psikologi UMA, Universitas mana ini Bu ya. Jadi silakan kalau mengambil dari website universitas ya paling tidak diberikan keterangan. Ya, ini diambil dari universitas mana, kemudian diaksesnya kapan. Ya, jadi ada ini ya, ada tata caranya ketika kita memasukkan dari website, dari artikel website, kemudian dari artikel yang dicetak, kemudian dari artikel yang berupa e-book. Begitu ya, Bu Leli Herlina. Karena kalau ini saya tidak bisa menebak universitas apa tuh UMA
Mataram kah, Universitas Muhammadiyah, entahlah ya. Oke, ke bawah silakan, ke bawah. Berikutnya silakan Bu Leli Hermina. Oke, hasil wawancara. Oh, ini menarik nih, ini menarik. Agak ke atasan dikit, Ibu. Hasil wawancaranya agak ke atas sedikit. Oke, oke. Sampai hasil wawancara dengan pakar asisten dosen UIN Syarif Hidayatullah, Ibu Nur Amalia Solihat. Luar biasa. Jadi ini hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh Ibu. Jadi harus ada stimulan yang diberikan kepada siswa. Oke. Kemudian hal-hal baru dan menarik dalam pembelajaran dengan menggunakan media belajar yang menyenangkan. Harusnya ketika wawancara ini Ibu bisa lebih dalam lagi menggali. Ketika misalnya beliau mengungkapkan di sini harus mencoba hal-hal baru, ya langsung ditanyakan kembali lebih detail harusnya. Hal-hal baru seperti apa bisa diinikan Ibu, ya. Jadi itu nanti bisa masuk sebagai alternatif solusi yang ada pada kolom ini. Begitu juga dengan media belajar yang menyenangkan. Ya, jadi media belajar menyenangkan seperti apa sih yang sekiranya menurut pendapat dari pakar dari UIN Syarif Hidayatullah yang nantinya bisa meningkatkan motivasi, kemudian juga semangat belajar para peserta didik. Begitu ya, jadi bukan hanya sekali lagi perspektif atau pandangan-pandangan secara normatif saja. Jadi tidak memberikan, oke ini loh contoh dari media belajar yang menyenangkan. Ini loh contoh dari mencoba hal-hal baru dan menarik kontekstual yang dapat diimplementasikan kepada para peserta didik. Begitu ya, Bu Leli Herlina. Berikutnya silakan Ibu. Oke, berikutnya hasil wawancara dengan kepala sekolah. Kepala sekolah juga ya saya kira kurang lebih sama lah ya. Ada reward, kemudian berikutnya oke. Kita ke kolom terakhir, silakan. Kembali ke atas lagi, Ibu. Di kolom terakhir kita lihat bagaimana Ibu menganalisis alternatif solusi. Oke, berdasarkan hasil digeser Ibu. Oke, menciptakan wawancara pakar teman-teman. Maka diperoleh hasil alternatif solusi sebagai berikut. Oke, media belajar. Oke, kemudian yang kedua Ibu apa? Yang kedua pilih metode mengajar yang tepat dengan menggunakan model. Oke, ini juga sering sekali terjadi miskonsepsi ya antara apa Bapak dan antara apa Ibu guru semua. Jadi antara metode pembelajaran, kemudian model pembelajaran, ada strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Ada yang bisa ini, Ibu-ibu, ada yang bisa menjelaskan bedanya metode mengajar dengan model pembelajaran? Ada? Silakan, Bu Sherly. Mikrofonnya sudah di-unmute. Sebentar, Pak. Oh, Ada sebentar. suara anakku nangis nanti kedengeran. Oh iya, ada. Tidak apa-apa. Oke, yang lain silakan selain Bu Sherly. Ada? Gusti Fani mungkin? Sini lagi senam. Oh, Berisik. oke, baiklah kalau begitu. Kita tinggalkan Ntar dulu deh, nanti ya. Pak. Oh iya, oke. Oke, jadi dari Saya coba, Pak. Oke, silakan Bu Eni Novitasari. Saya Silakan Ibu. tahu, saya tahunya kalau metode itu bagian dari model, ya nggak sih, Pak? Saya Tidak sepaham saya apa-apa, sih. silakan. Metode Iya, itu bagian dari model. Oke, model. baik. Jadi, iya, Ah, itu aja, Pak. metode mengajarnya yang dilakukan oleh Bu Eni itu apa? Coba. Metodenya misalnya demonstrasi, Hmm, diskusi, ceramah. oke, ceramah. Jadi, jadi Kemudian, metode itu hmm, bagian dari model tersebut. Misal kita pakai model oke. apa gitu. Oke, Ya, Pak ya. kalau metode itu adalah cara ketika ibu guru semua mengajar, benar? Model adalah ragam apa? Ragam apa kalau model? Kalau model, Bu Siti Rohana sepertinya ingin. Ragam perencanaannya, Nah, Pak. Oke, ragam perencanaan Ya. bagaimana mengeksekusi ya proses delivery learning material kepada para
peserta didiknya. Begitu ya. Oke. Kemudian bisa ke yang nomor 3, silakan Ibu Leli. Nomor 3, pemberian motivasi belajar pada awal dan akhir. Kemudian berikutnya meningkatkan rasa ingin tahu pada peserta didik. Oke, kalau yang pemberian reward itu sudah ada apa tidak di sini untuk yang analisisnya, Ibu Leli? Tidak ada ya? Atau sudah ada? Untuk yang reward tadi kan salah satu hasil dari ini ya, dari masih di mute Ibu. Oke. Masih di mute Ibu, mohon izin. Iya, sudah. Oke. Belum dimasukkan, Bapak. Oh, belum dimasukkan di Iya. analisis alternatif solusinya ya. Ya. Oke, jadi ya silakan disesuaikan saja. Kalau misalnya di kolom sebelumnya sudah ada ini ya, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ada reward yang diberikan kepada para peserta didik untuk meningkatkan semangat ataupun motivasi mereka ketika belajar, maka silakan di dalam analisisnya juga dimasukkan. Begitu Berarti, ya, Bu Leli? Iya Bapak. Berarti nanti kan alkanya sudah diunggah tuh ya Pak. Ya. Ini apa hasil setelah ini kan banyak perbaikan. Oke. Terus bagaimana? Tadi sepintas saya mendengarkan ada yang mengatakan masih bisa ditimpa-timpa ya. Saya tidak tahu siapa tadi yang mengatakan begitu ya. Jadi kalau ya, Pak. misalnya masih bisa dimasukkan ya silahkan saja, tidak apa-apa. Asalkan masih belum ada penilaian. Tadi siapa yang mengungkapkan seperti itu? Asal belum dinilai. Pertanyaannya, apakah LK yang dikumpulkan oleh ibu-ibu semua itu sudah ada yang dinilai? Bu Sally, Bu Eni, Bu Hasnah, belum ada ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, jadi kalau belum silahkan disimpulkan sendiri. Begitu ya, ibu-ibu, oke? Ya, iya Oke, Baik. saya kira cukup untuk Bu Leli Herlina. Ibu-ibu, mari kita beri tepuk tangan untuk Bu Leli Herlina ya, luar biasa. Pemapar pertama kita, saya sangat menyadari Ibu Leli sebagai yang pertama memberikan paparan. Biasanya tuh ada ini ya, ada dak dikduknya beda ya, yang biasanya udah cekatan share screen, cekatan memaparkan, kemudian jadi terbata-bata dan lain sebagainya. Tapi overall apa yang sudah disampaikan oleh Bu Leli Herlina tadi, saya kira sudah jelas, baik itu dari permasalahan, apa saja permasalahannya yang perlu untuk direvisi atau diperbaiki, kemudian juga untuk yang akar penyebab masalahnya tadi sudah sangat jelas ya. Jadi ada yang pertama kaitannya dengan model pembelajaran, kemudian yang kedua kaitannya dengan media ini ya, media pembelajaran. Jadi fokus di sana saja sebenarnya, karena itu merupakan akar dari masalah yang diangkat oleh Bu Leli Herlina. Kemudian sekali lagi ketika melakukan kajian literatur, ketika mencari ragam referensi ya untuk menyelesaikan permasalahan yang nantinya akan kita angkat, itu sebaiknya dari sumber-sumber yang memang sudah teruji keilmiahan ya, dari karya-karya ilmiah yang memang sudah paten, sudah valid. Begitu ya. Oke, dan begitu juga dengan analisis ya alternatif solusi, usahakan hasil yang sudah ada pada kolom sebelumnya ya, hasil dari ragam alternatif solusi yang sudah kita coba untuk berikan itu kemudian dituangkan juga pada tahapan analisis alternatif solusinya. Jadi jangan di dalam penyebutan ragam alternatif solusi misalnya ada 5 ya, ada 5 variabel yang diketengahkan, yang diberikan, kemudian di dalam analisisnya hanya setengahnya atau hanya 3 saja, jadi masih ada yang tertinggal di sana, sehingga dari kolom yang pertama sampai dengan kolom yang terakhir itu sudah sejalan. Begitu ya ibu-ibu, cukup jelas ibu-ibu?
Cukup jelas? Jelas, Pak. Dan saya tidak Jelas. terlalu cepat kan menjelaskannya pada hari ini. Enggak, mantap, luar biasa, Enggak ya? Pak. Oke, Bisa tidak terlalu dicatat. cepat. Bisa dicatat. Oke, baik. Dan sekali lagi mari kita beri applause untuk Bu Leli Herlina ya yang sudah memaparkan sekali Sangat lagi luar ya. biasa. Dan terima kasih untuk paparannya. Berikutnya siapa? Silakan. Setelah Bu Leli. Ya, silakan Bu Anita. Bu Anita. Wah, Bu Anita ini yang masih hangat-hangatnya ini kemarin ini ya sudah didiklat tuh biasanya ini. Silakan Bu Anita. Ya, Pak. Ya, baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Ya, sudah, Bu. Ya. Di sini saya memilih dua masalah. Yang pertama, siswa kurang mampu mengeja atau membaca permulaan. Dengan akar masalah, satu, anak cepat lupa kata-kata yang dieja. Tuh, mungkin penulisannya ini belum sempurna karena terburu-buru, kurang teliti. Yang kedua, anak belum ada pengalaman sekolah sebelumnya sehingga belum mengenal huruf. Yang ketiga, guru kurang membimbing atau memberi perhatian pada anak yang mengalami kesulitan sebagai pembaca permulaan. Yang keempat, orang tua yang kurang perhatian untuk membimbing anaknya belajar membaca di rumah. Akar masalahnya dari siswa yang kurang mampu mengeja atau pelajaran membaca permulaan ada 4. Nah, selanjutnya dari akar penyebab masalah dieksplorasi alternatif solusi. Eksplorasi alternatif solusinya dengan kajian literasi yang pertama menurut INKA, Ulfiatul Inka Aprilia tahun 2021. Yang pertama, orang tua harus menjaga kesehatan anak, maksudnya mungkin seperti itu. Yang kedua, guru memberikan metode pembelajaran yang sangat menarik dan mengaitkan kesulitan membaca yang dialami siswa. Jadi metode itu berarti bukan yang seperti ini mungkin ya, tadi yang seperti dijelaskan sama Mr. Hadi. Harusnya metodenya itu apa, ceramah, apa seperti itu gitu mungkin ya Pak ya. Nanti mohon koreksinya bila salah. Terus yang ketiga, orang tua harus mendampingi proses belajar anaknya di rumah. Ini dari Universitas Muria Kudus jurnalnya. Terus yang kedua itu literasinya dari Novita Dian WL. Nah, ini tahun 2021. Solusinya untuk mengatasi kesulitan anak kelas 1 SD dalam belajar membaca permulaan yaitu satu, orang tua harus benar-benar mendampingi anak-anaknya pada saat belajar di rumah. Yang kedua, guru berinovasi dalam pembelajaran, misalnya menggunakan media yang cocok. Misalnya medianya bisa dengan kartu huruf, balok huruf, video, dan menggunakan metode mengajar yang cocok. Misalnya, harusnya ini model kayaknya nih, model pembelajaran yang cocok, misalnya PJBL, PBL, kolaboratif, ataupun berbasis teknologi. Atau bisa juga dengan gamifikasi atau bercerita dari jurnal basis Cedu Universitas Pahlawan. Nah, literasi yang ketiga, menurut Budi Rahman tahun 2019, ya cara-cara untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan, yang pertama menggunakan media pembelajaran yang tepat. Nah, belum dijelaskan media pembelajarannya yang tepat itu seperti apa, semalam dibaca belum ketemu. Ini ada udah contohnya flashcard katanya. Yang kedua, guru menerapkan perbaikan rencana pembelajaran. Terus yang ketiga, perbaikan proses pembelajaran. Jadi prosesnya mungkin ada yang kurang. Terus yang keempat, proses belajar membaca melalui recording dan decoding.
Nah, ini mungkin percobaan yang bisa bisa dijadikan alternatif solusi. Yang kelima, pengajaran membaca secara komprehensif. Ini juga saya kurang bisa mendalami pembelajaran membaca secara komprehensif seperti apa. Ini diambil dari uh, ini apa sumbernya, dia skripsi apa itu apa bareng-bareng gitu. Jadi berapa dan kawan-kawannya itu. Nah, ini universitasnya belum saya cantumkan semalam apa downloadnya saya cari-cari ini belum ketemu Pak. Selanjutnya wawancara dengan pakar Ibu Sulismiati SPD MPD. Dia sekarang rekan guru, tapi sebelumnya dia menjabat sebagai ketua Ikatan Guru, membawahi 7 kecamatan. Jadi saya anggap dia itu pakar karena dia juga kepala sekolah di lama, terus juga dia kepala Ikatan Guru di membawahi 7 kecamatan. Jadi ketika saya tanya, saya wawancara, beliau menjawab apa solusinya, banyak berlatih katanya di rumah dengan bimbingan orang tua. Yang utama itu karena sekolah katanya cuma beberapa jam, selebihnya di rumah anak-anak bersama orang tuanya. Terus cara mengajar guru harus variatif dan menyenangkan, misalnya dengan nyanyian, permainan, memakai kartu huruf atau video-video. Yang ketiga, guru memberikan hadiah untuk membangun motivasi siswa, misalnya diberi bintang, diberi emoji hati, atau boleh kalau memang bisa, guru memberikan hadiah berupa benda sederhana seperti pensil atau penghapus. Nah, kalau wawancara dengan kepala sekolah, Bapak Agus Mariadi SPD, beliau memberi saran alternatif solusinya, guru harus bisa menggunakan metode pembelajaran yang inovatif gitu. Misalnya bisa pakai berbasis masalah gitu kan, katanya bisa dicari tuh contohnya bagaimana cara mengajarnya kalau pakai PBL gitu atau Discovery gitu kan. Terus berbasis teknologi pakai yang ada di sekolah seperti itu beliau bilang. Terus menyediakan pojok baca katanya, guru sudah belum menyediakan pojok baca gitu untuk anak-anak yang membutuhkan, misalnya kalau daripada anak bercanda bisa diarahkan untuk membaca di pojok baca gitu. Selanjutnya beliau juga menyarankan sebagai alternatif solusi itu menyediakan buku-buku bacaan, maksudnya ini bacaan yang sesuai gitu, yang dibutuhkan anak gitu Pak. Bisa kalau anak kelas 1 seperti apa sih bacaannya supaya anak itu tertarik untuk membaca. Terus yang selanjutnya guru memberikan jam tambahan untuk siswa yang masih kesulitan mengeja. Nah, walaupun jam jam sudah selesai, jam mengajar sudah selesai, tapi alangkah baiknya guru itu mengorbankan sedikit waktu istirahatnya untuk memberi perhatian lebih kepada anak yang masih kurang dalam mencapai pembelajaran. Hitung-hitung katanya ibadah katanya gitu, sodakoh katanya gitu. Terus wawancara dengan rekan sejawat Ibu Vina Rahmawati, beliau belum SPD karena masih kuliah di UT. Beliau menyarankan guru menggunakan metode pembelajaran yang menarik, misalnya dengan menggunakan kartu kata. Dia bikin katanya kartu kata Pak kecil-kecil dari kertas gambar gitu. Kan buku gambar kan murah katanya. Bikin pakai spidol bisa Bu katanya gitu. Terus orang tua harus lebih memperhatikan proses belajar membaca anaknya di rumah. Nah, ini peran orang tua penting katanya. Karena di rumah itu anak-anak banyakkan main, bukannya eh, belajar gitu. Ataupun orang tua sibuk, jadi anak-anak terlantar. Selanjutnya, analisis alternatif solusinya. Nah, sebentar. Berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara, selanjutnya melakukan analisis alternatif solusi berdasarkan analisis pros dan cons, artinya analisis kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, analisis alternatif solusi yang pertama, yaitu guru disarankan menggunakan metode pembelajaran PJBL atau berbasis project based learning.
dengan materi membuat poster gitu. Nanti anak diarahkan ini bikin poster dengan tema itu himbauan menjaga kebersihan kelas gitu. Nanti kita arahkan, kita beri contoh kan. Tapi ada ada kekuatannya juga ada kelemahannya setelah dianalisis. Kekuatannya itu kelebihannya dengan menggunakan pembelajaran PJBL ini. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa, maksudnya seperti itu. Nah, yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa pada konten pembelajaran, gitu kan. Jadi itu siswa lebih paham gitu. Oh, gambarnya seperti ini. Misalnya kalau bikin poster yang temanya untuk menjaga kebersihan, dia bisa gambar tempat sampah atau gambar orang yang lagi buang sampah atau gambar kelasnya sendiri yang dia lihat sendiri di dalam kelas. Terus mengembangkan keterampilan kolaboratif siswa. Nah, biasanya ini kan mereka kan pasti ada bertanya dengan teman, bagaimana kamu bikin apa gitu. Jadi ada tutor sebaya mungkin dari situ. Terus meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Nah, kalau project based learning tentu saja harus berpikir kritis. Dia kan harus mikir sendiri. Kira-kira saya harus gambar apa nih, bikin apa gitu. Mungkin seperti itu. Terus meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Jadi ketika kita memberi arahan, siswa harus benar-benar mendengarkan apa sih instruksi guru, apa sih yang diarahkan oleh guru gitu. Jadi anak itu bisa terampil mendengarkan. Kemudian anak itu kan setelah selesai mengerjakan diminta untuk mempresentasikan apa sih yang dibuat tadi. Nah, gitu. Jadi coba ceritakan kamu buat apa. Misalnya ada gambar, kan nggak jelas kadang anak kelas 1 gambar. Sekarang saya tanya, ini gambar apa? Gambar bola, Bu. Kok bola bentuknya seperti ini? Karena dia malas bikin cari lingkaran, bolanya gepeng-gepeng. Ini bola lagi kempes, Bu. Tuh, seperti itu anak itu. Jadi dia bisa terampil berbicara untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian kelemahannya dari itu satu Mohon izin Bu ya, Anita, ya Pak, kelemahannya sudah tidak perlu ya. nggak perlu ya. Ya Iya, cukup, silakan ditutup paparannya Ibu. iya, Ditutup paparannya Ibu, silakan. ya, Ditutup paparannya, ditutup paparannya. iya, iya. Gimana Pak? Maksudnya? Oke, diakhiri paparannya silakan. Iya. Jadi masalah yang kedua tidak usah Pak. Nanti saja. Nanti saya akan langsung berikan analisisnya. Begitu ya, Bu? Iya. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena yang kemarin diupload di dalam LK itu masih banyak kekurangan. Ternyata akar masalah belum saya cantumkan semua. Saya pikir yang benar-benar akar masalah yang benar-benar urgent saya cantumkan. Ternyata harus semua gitu loh Pak. Terus saya juga universitas literasi dari universitasnya itu tadi saya cari-cari karena yang kemarin tuh belum saya cantumkan di LK kemarin waktu ngupload. Jadi mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih Pak bimbingannya gitu. Ya, Oke. ya saya akhiri ya Pak ya. Izin stop share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup. Kita Nah, akan ditutup dulu, Bu. Oh iya analisis. iya iya. Oke. Iya. Itu boleh boleh ditutup nggak yang ini Bu, yang tulisan missing proofing tools-nya itu Bu? Yang mana tuh Pak? Yang di atas Di download, atas itu Bu. download. Oke, itu. Oke. Nah, di tanda X Bu di ininya. Ini di sini Bu Disilang. pojok kanan. Pojok kanan, Warna pojok kuning, kanan. Bu. Warna Pojok kuning. kanan. Deretan Warna warna kuning, Bu. Pojok Pojok. kanan. Yang mana sih? Nggak tahu. Kan tuh warna Itu kuning, dia. Bu. Tuh warna kuning deret tuh. Paling Nah, pojok, Bu. ini Bukan. Yang ditutup atas, Bu. aja. Ditutup aja. Bukan. Yang panjang tuh kan warna kuning Di ada. atasnya Oke, kan ada udah tulisan tidak download. apa-apa. Oke, mari langsung saja kita lihat. Bingung. Oke, baik. Saya punya waktu 6 menit lagi sampai jam 8 ya.
Oke, luar biasa Bu Anita Purnamasari di sela-sela mengikuti latsarnya ya. Bu Anita ikut latsar kemarin ya kan ya, kalau tidak salah ya. Iya, iya Oke, mari Pak. kita tepuk tangan untuk paparan dari Bu Anita Purnamasari, ibu-ibu semua luar biasa. Terima kasih. Multitasking sekali ya, mengikuti latsar, kemudian mengikuti PPG, kemudian mengajar juga di kelas luar biasa. Mari kita bahas pengerjaan untuk eksplorasi alternatif solusinya ya, Bu Anita. Yang pertama kaitannya dengan masalah terpilih ya, masalah terpilih pertama yang sudah dibacakan oleh Bu Anita tadi, siswa kurang mampu mengeja atau membaca permulaan. Kalau dari permasalahan ini sepertinya ada yang kurang ya, ada yang kurang pas, ada yang masih belum lengkap di sini ya. Jadi kurang mampu mengejakah atau membaca permulaan-permulaan, maksudnya untuk level SD kelas 1 kan ya. Itu Ya, apakah mereka membaca atau apakah mereka mengeja ya, karena itu dua hal yang berbeda ya. Kalau kita ada hal mengatakan yang berbeda. membaca ya, berarti rata-rata di kelas 1 sekolah dasar mereka memang sudah mampu membaca semua. Tapi Iya, kalau untuk yang mengeja itu merupakan tahapan ya, sebelum mereka bisa membaca. Begitu ya Bu Anita, silahkan nanti dilengkapi. Yang jelas masalah yang Ibu pilih di nomor 1 ini sepertinya masih belum ini ya, masih belum fokus ke hal apa sebenarnya yang nanti akan dicarikan alternatif solusinya ya. ya, Apakah hanya pada spelling ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya kan mengeja, iya atau mengeja. reading atau membaca ya. Jadi Ya, silakan fokusnya, jadi jangan dua kemudian nanti ke sana kemari. iya, Kemudian, akar penyebab masalahnya cepat lupa kata-kata yang dieja. Ini fokusnya di spellingnya. Anak iya, belum ada pengalaman sekolah sebelumnya sehingga belum mengenal huruf. Ini juga saya kira bukan akar penyebab masalah iya, dari masalah ini. Ya, karena ini kan anak baru kelas 1 ya, pengalaman mereka kaitannya dengan mengeja, kaitannya dengan membaca kan tentunya masih belum ada. iya, Oke, kemudian berikutnya guru kurang membimbing atau perhatian pada anak yang mengalami kesulitan membaca permulaan. Ini iya, kembali ke membaca. Berarti yang lain lagi ini larinya ya. Tadi dua itu mengeja, kemudian iya. ini Jadi tiga. membaca. Tiga, iya. Kemudian ada Hmm, 4 lagi tuh membaca. Ya, ya, saya kira fokus saja Ibu, mana yang hmm, akan ini ya diselesaikan. Apakah baikkan. pada permasalahan kaitannya dengan kemampuan mengeja para peserta didik atau kemampuan membaca peserta didiknya. Iya. Begitu ya, Bu Berarti Anita? kalau saya pilih apa belum mengenal huruf bisa ya Pak ya? Silakan bebas. Asal fokus sekali lagi, Ya. jadi tidak terlalu banyak. Ya, Tapi soalnya gini Pak, variatif sekali di kelas itu kan ada yang belum kenal huruf, ada yang belum bisa eja, ada oke. yang belum membaca masih dengan satu kata gitu, belum bisa Hmm, menggabungkan tiga kata seperti ya. itu. Jadi maksud saya itu keseluruhan masalah yang ada di kelas satu Hmm. itu Yang sendiri. paling mayoritas itu apa? Yang paling Iya, dominan di kelas itu apa? Apakah ya, belum mengenal hurufnya? Apakah kemampuan mengejanya? Atau kemampuan membacanya? Itu iya, yang kemudian dimasukkan sebagai masalah yang dipilih. ya, Begitu baik. ya, Bu Iya, Anita? baik Pak. Oke, Iya, Bu? iya, Oke. baik Pak. Kemudian untuk yang eksplorasi alternatif solusinya ya, alhamdulillah sudah baru ini ya, kalau 2021 ya tidak apa-apa. Dan ini juga harus disinkronkan Ibu dengan Ya, tadi fokusnya ya, apakah harus. mengejakah, membaca, ya pokoknya itu masuk nanti untuk yang kajian literasinya. Iya, Begitu ya Bu? iya. Oke, kemudian ini ada benar yang disampaikan tadi, model dengan metode harus bisa dibedakan. Sehingga kalau yang ini ada PJBL, ada PPL, itu Hmm, kan model pembelajaran yang nantinya model pembelajaran iya. digunakan. Iya. Oke, kemudian untuk yang analisis alternatif solusinya sudah pakai pros and cons, kelebihan atau kekurangan, ya saya kira relatif sama ya. Semuanya tadi menggunakan pendekatan ini ketika melakukan analisis alternatif solusi.
Ya. Langsung saja ke permasalahan yang kedua, silakan Bu Anita. Yang Oke. permasalahan yang kedua, Oke, oke. Di permasalahan yang kedua, sebentar. Hasil belajar matematika siswa kurang pada materi perkalian dan pembagian sederhana. Kemudian untuk yang akarnya, metode mengajar yang masih monoton. Kemudian berikutnya yang kedua apa? faktor dari Faktor dari internal internal. murid yang kurang latihan atau kurang belajar, orang tua kurang membimbing. Oke, baiklah ya. Jadi Bisa ini ya, Pak? ya, jadi silakan. Kalau ini kan saya kira sudah cukup jelas untuk permasalahannya dan ketika mengungkapkan bahwasanya metode pembelajarannya atau model pembelajarannya masih belum bervariasi, masih cenderung monoton, maka itu saya kira sudah bisa masuk. Begitu Ya, ya? Oke. ya. Dan ini untuk yang kajian literasinya itu dari jurnalnya Prof. Herwina ya, luar biasa Ya, bagus di tahun ya, 2020 ya. ya. Oke, jadi kurang lebih itu untuk permasalahan yang kedua saya kira tidak akan terlalu saya komentari ya, Iya. karena di permasalahan pertama tadi itu yang perlu revisi atau perlu Iya, perbaikan. iya, Begitu ya, iya. Bu Karena Anita iya, Purnamasari. Terima iya, kasih baik, banyak. Pak. Mari Iya, kita beri tepuk tangan ibu-ibu semua untuk Ibu Anita Nih, Purnamasari. Alhamdulillah semangat Bu akhirnya Anita. selesai. Silakan boleh ditutup ini terima screennya kasih Bu semua. Anita. Iya, izin stop share. Oke, baik. Dan alhamdulillah sudah pukul 8.00. Setelah ini silakan diskusi lanjutannya bersama yang kami muliakan, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru Pamong Senior kita, Ibu Lili Mulyawati. Silakan Ibu Lili Mulyawati dan saya mohon izin Terima untuk kasih, undur Pak. diri. Iya. Sampai jumpa Iya, besok Bapak. ya, Ibu-ibu. Bapak, Assalamualaikum maaf, warahmatullahi. Bapak. Ya, bagaimana Ibu? Bapak besok masih jam 6.30 atau Ya, bagaimana, Bapak? jam 6.30 besok. Karena Oke, besok ada siap. pengukuhan senior-senior ibu-ibu semua. PPG Daljab kategori 1, PPG Daljab kategori 2 di tahun 2022. Mm-mm. Ya, pengukuhannya besok itu dimulai jam 8 sampai jam 12. Mudah-mudahan berikutnya nanti kita akan menghadiri ya Bu Lili, kita akan Amin, ya menghadiri Allah. pengukuhan ibu-ibu ini Insya ketika Allah. ini dulu Amin, ya ininya Allah. profesionalnya. Oke, itu saja ya. Terima kasih sekali Ya, lagi. ya. Silakan dilanjutkan Terima kasih, Bu Lili. Bapak. Ya. Kita akhiri dengan Terima kasih, Assalamualaikum Bapak. Ya, terima warahmatullahi kasih, Bapak. wabarakatuh. Semangat sukses terus, Ya, Bapak. mohon izin, Lili. Bisa. Ya. Oke.